Saya yakin begini, barang yang terlalu mudah dijanjikan. Pinjol gampang nggak persyaratannya? Gampang sekali. Gampang kan, KTP kan? Selesai kan? Berarti salah kan? Pinjol kebanyakan semuanya pembohongan, penipuan, betul? Ya, betul. Pada akhirnya adalah pemerasan orang. Betul. Kita dijanjikan Kristen. Yang penting percaya Yesus selamat, whatever it takes, apapun dosamu terhapuskan. Gampang nggak? Terlalu gampang. Terlalu gampang. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat dan apapun. Berarti bisa divalidasi tidak apakah benar atau tidak. Validasinya Rendah, sulit. Ya. Sulit untuk divalidasi. Sampai kita meninggal. Kalau saat kita di pintu akhirat, ternyata nih Tuhannya bukan Yesus. Habis nggak kita? Betul. Betul. Habis nggak kita? Betul. Ternyata nih, kata Jesslyn, Tuhannya bukan Yesus. Ya, dalam potongan video tadi Jesslyn sepertinya sedang bercerita tentang orang-orang yang sudah mati. Ternyata mereka menemukan Tuhan di balik sana bukan Yesus. Maka apa yang terjadi buat kita, teman-teman Kristen? Habislah kita. Ya, kalau saya menduga, ya, obrolan podcast ini salah satunya ya, bukan utamanya. Tapi apakah utamanya atau salah satunya? Enggak tahu juga. Tapi saya menduga salah satunya. Ditujukan untuk para pemirsanya lah, para penontonnya, ya, buat orang-orang yang merasa orang-orang yang terdampak seperti itu ya, apalagi nyebut-nyebut nama Yesus kan. Tapi unik juga ya, belakangan ini tiba-tiba ya di Indonesia rame orang bicara nyebut-nyebut nama Yesus, bicarain Alkitab, bicarain ayat Alkitab, ngubek-ngubek isi Alkitab, ngubek-ngubek perkataan Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat, apakah ini namanya Tuhan bekerja dengan caranya? Memang caranya terbalik. Maksud terbalik begini, biasanya kan orang bicarain Alkitab, Yesus, ayat Alkitab itu kan di mimbar-mimbar gereja atau dalam pertemuan-pertemuan orang Kristen. Nah, ini metodenya terbalik. Ya, bukan dari mimbar gereja, tetapi justru datang dari luar kekristenan. Orang bicarain Yesus, bicarain ayat-ayat Alkitab, bicarain kehidupan Yesus, bicarain siapa Yesus, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, kepikir nggak? Jadi, kalau memikirkan ini, saya penasaran juga. Apa yang akan terjadi nih kira-kira ke depannya? Apa yang akan terjadi dengan Indonesia ke depannya? Apakah bakal seru? Apakah ini merupakan secercah sinar dan harapan bahwa Indonesia akan dilawat dan dijamah oleh Tuhan? Bahwa setiap lidah akan berseru dan setiap lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ini jalan menuju ke sana? Gak tahulah. Ya, semoga ya. Nah, balik lagi kepada yang disampaikan Jesslyn tadi. Ternyata Tuhannya bukan Yesus. Jadi setelah kematian, bukan Yesus Tuhannya. Nah, apa yang terjadi dengan kita, teman-teman Kristen? Ya habislah kita. Kan begitu. Nah, jadi ini saya rasa apa ya? Seperti yang saya katakan tadi kan, ini kan salah satunya mungkin ya video ini dibuat tujuannya untuk buat kita biar mikir gitu kan. Tapi apakah ini sebuah argumentasi yang berkualitas dan layak untuk dipikirkan? Kalau saya pribadi bilang enggak, terlalu jelek. Kenapa? Ya karena dari sisi
penyampaian kasus saja lah dulu, penyampaian sampel, cara penyampaian sampelnya, cara penyampaian ilustrasinya, ini terlalu mudah. Ya artinya ini bukan, ini contoh yang bisa dipakai oleh siapa saja. Ini contoh yang bisa di kalimat atau istilahnya gaya yang bisa ditiru oleh siapa saja. Nggak usah orang dewasa, bahkan anak-anak juga bisa niru-niru cara penyampaian kayak begini. Contoh ya, kayak kita nih orang Kristen, kita pinjam nih kalimat-kalimatnya Jesslyn. Ternyata nih hakim dan penguasa Tuhan yang sudah menunggu manusia setelah kematian tiba adalah Yesus Kristus. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Habislah mereka. Sama nggak? Sama nggak? Ya samalah, masa enggak? Sama kan? Nah, mudah kan untuk ditiru? Maka saya bilang tadi, kalau mau memberikan pembanding atau renungan, ya siapa tahu tujuannya itu ya. Saya rasa ini bukanlah sebuah bahan renungan yang berbobot dan berkualitas dan layak untuk direnungkan. Kecuali sasarannya anak-anak. Kecuali. Itu lain cerita. Atau ya kayak itulah yang banyak di podcast Donditan ya. Anak-anak muda yang pengetahuannya akan Alkitab miris sekali. Ya, kacau balau, hancur lebur. Gawat. Bahkan Jesslyn sendiri katanya sebelum Islam, dia kan Kristen. Kemudian sekarang Islam. Tapi di tengah-tengah ini katanya dia kan ateis. Nah, hal yang spontan muncul di kepala saya adalah kualitas seperti apa seorang Kristen yang kemudian menjadi ateis. Lalu sekarang ketika di agama barunya bicara tentang kekristenan. Secara bobotnya, apakah dia memiliki bobot yang layak untuk dipertimbangkan? Mana ada, mana mungkin. Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Tapi kalau dia tadi dari Kristen langsung pindah ke agama yang baru sekarang sebagai Muslim, mungkin ya, mungkin. Tapi dengan berpindahnya sempatnya dia menjadi ateis saja, ini sudah melambangkan bahwa kekristenannya nggak jelas. Itu ya. Nah jadi balik lagi, narasi-narasi seperti disampaikan Jesslyn tadi, ini hanya mungkin, itu pun mungkin ya. Buat anak-anak mungkin bisa, mungkin. Atau buat anak-anak muda yang, ya mohon maaf lah, anak-anak muda Kristen yang nggak jelas ya fondasi iman dan pengajarannya, fondasi pengetahuan Alkitabnya. Ya. Apa boleh buat? Realitanya yang seperti ini banyak nggak? Banyak. Contohnya ada tuh beberapa yang sudah hadir di podcastnya Donditan. Itu contohnya, itu beberapanya. Dan di kekristenan stoknya masih banyak yang seperti itu. Masih. Nah, yang seperti ini mungkin bisa dipengaruhi. Tetapi kalau yang tipikal yang kekristenannya setidaknya rajin baca Alkitab, suka menelaah dan merenungkan ya kisah-kisah yang ada di Alkitab, suka merenungkan ya perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, apalagi suka mengikuti ya kisah-kisah yang tertera di Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya, mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Mana mempan cerita kayak begini? Ya bagi mereka ini ya rookie, apa namanya ya, apa istilahnya, rookie ya, apa kayak kerupuk gitu ya, dipegang hancur, nggak ini apa namanya sama sekali ya, nggak inilah, nggak ngefek gitu ya, gitu. Jadi ya kalau saya melihat ya, saya tutup lah
Ya, kalau gaya sugesti seperti yang disampaikan Jesslyn tadi, kalau itu boleh kita sebut sugesti, saya rasa itu adalah sugesti yang terlalu jauh dari yang namanya berkualitas. Nah, jadi bagi kita teman-teman Kristen, mari kita tarik pelajaran dari sini, ya, meminjam, ya, kalimat Jesslyn tadi. Ternyata nih, kalau Yesus bukan Tuhan, ya kita habis. Tapi sejauh mana kansnya, sejauh mana kemungkinannya Yesus bukan Tuhan? Nah, kita punya Alkitab. Kita punya dalil-dalil yang jelas di Alkitab. Kita punya perkataan Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kita punya perkataan Yesus yang berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Anak akan selamatkan, tidak akan binasa." Bahkan kita punya perkataan Yesus di Alkitab, "Barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman." Dan satu lagi, walaupun bukan yang terakhir sebenarnya, kita punya perkataan Yesus kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku berada di Firdaus. Terlalu banyak kita punya dasar dan modal untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Jadi penyampaian Jesslyn tadi bagus untuk menjadi renungan buat kita, dengan kesimpulan kita adalah orang-orang yang berbahagia dan bersukacita karena kita ternyata sudah memiliki keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Haleluya.